Kita beralih ke informasi lainnya, membangun rumah sesuai keinginan dan juga selera adalah impian semua orang. Tentu, proses pembangunan serta mengisi rumah membutuhkan bantuan sejumlah tenaga ahli maupun profesional di bidang desain serta konstruksi. Kali ini di CNN Living, kami akan mengajak Anda mengenali dan juga memahami 3 profesi yang terlibat dalam proses pembangunan rumah idaman Anda. Saat membangun sebuah hunian idaman, ada banyak hal yang harus direncanakan. Jika Anda tergolong awam dalam bidang desain dan konstruksi, ada baiknya mengenal semua pihak yang akan menjadi penerjemah visi rumah impian Anda. Salah satu profesi yang paling terlibat dalam proses pembangunan hunian adalah arsitek. Lantas, apa peran seorang arsitek? Ini dalam bahasa sederhana ya, kita merancang, mengonsep, menyiapkan gambar teknis, mengawas secara berkala. That's it. Ya, proses perancang tuh mungkin ada tahapannya, buat konsep dulu, terus mengembangkan desain, terus buat gambar teknis pasti kita harus bertanggung jawab akan desain yang kita bangun, desain kita rancang gitu ya, supaya bisa diaplikasikan. Pengawasan ranah kami. Kenapa? Kita membantu pemberi tugas untuk memastikan bahwa bangunan yang dibangun mengikuti gambar kami dan gambar perencana lain itu sesuai dengan apa yang disepakati dengan owner. Si klien itu harus sadar betul bahwa yang harus memulai proses ini semua adalah si arsitek. Klien datang ke arsitek dengan satu tujuan untuk punya hunian rumah gitu ya, untuk punya satu rumah yang pastinya memenuhi kriteria mereka. Mereka pengen ini, pengen itu. Pastinya harus sehat dan lain sebagainya. Tapi si arsitek ini, kayak contoh wadah gitu ya. Kafling tanah di satu tempat sama kafling tanah di tempat lain itu punya regulasinya masing-masing. Beda. Bagaimana arsitek bisa mengakomodir pertama keinginan klien. Kedua, menggali keinginan dan kebutuhannya dengan proses satu diskusi gitu ya. Ketiga itu regulasi di situ supaya si bangunan itu nggak melanggar peraturan yang berlaku di kafling tersebut. Dalam merencanakan pembangunan rumah, arsitek juga harus berkoordinasi dengan interior designer. Jika tugas seorang arsitek adalah mendesain fasad dan denah rumah, maka interior designer memiliki tanggung jawab untuk mengatur isi rumah agar fungsional dan nyaman. Job desk seorang interior designer ialah saya adalah seorang problem solver untuk suatu masalah yang berada di area dalam dari sebuah bangunan. Nah, jadi kita akan memberikan solusi yang terbaik, keputusan desain yang terbaik untuk klien itu berupa konsep, berupa function, dan berupa artnya gitu. Jadi terlihat estetis tetapi tetap fungsional. Ketika kita membangun sebuah residensial, tahap awal itu memang yang maju duluan tuh pihak arsitek. Jadi arsitek akan berbincang dengan si klien, lalu interior akan masuk. Mengapa interior harus dimulai dari awal pembangunan, dari awal konsep? Karena ruang dalam itu supaya terjadi kenyamanan di ruang dalam. Ada garis merah yang harus kita bekerja sama, jadi integrated karena si klien itu yang memiliki problem. Jadi saya harus menginterview si klien, talk dengan klien dan kita cari solusinya. Jadi misalkan dia ingin sebuah hunian atau residential atau living yang seperti apa gitu. Nah kita lihat nih kontur ruangnya seperti apa yang ada di lapangan. Nah di situ kita akan memberikan solusinya adalah yang paling tepat dengan desain seperti ini. Lalu dari situ kita mulai dengan konsep-konsep yang kita tawarkan sesuai dengan keinginan si klien. Nah, saat desain dan spesifikasi yang telah dirancang oleh arsitek dan interior designer sudah siap, kontraktor bisa mulai proses pembangunan. Job desk seorang kontraktor adalah pertama dia harus melakukan
perintah kerja dari owner, ya, dari pemberi tugas, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang diberikan itu harus sesuai dengan spek, sesuai dengan mutu, sesuai dengan peraturan yang sudah kita kontrak bersama-sama. Apa aja kita harus ikutin. Dan yang kedua yang juga maha penting adalah job desk-nya kita harus on time di dalam melaksanakan pekerjaan kita. Jangan sampai terlambat. Oleh sebab itu, job desk yang kedua juga penting adalah kita membuat dan melaporkan setiap progres kita, baik di lapangan apapun di dalam teknis. Termasuk kita melaporkan secara harian, mingguan, bulanan. Kita kan perlu juga memberikan jaminan kepada tetangga kita waktu pelaksanaan, kita tetap jaga ya, kebersihan, ketertiban, jangan terlalu ramai, sehingga tetangga itu tidak nyaman. Selain itu, kontraktor menyarankan penghuni untuk mempelajari desain dan spesifikasi rumah yang dikerjakan oleh arsitek dengan teliti sebelum memulai proses pembangunan. Karena kadang-kadang ada owner, dia nggak pelajari dengan baik, dia main oke, ternyata udah jadi, dia suruh bongkar sini, rubah sini, akhirnya terlambat. Itu sangat penting, ya, karena dengan demikian kelancaran proyek kita itu bisa terjamin, dana yang kita keluarkan tidak keluar dari budget yang ada, karena kalau kita bongkar sini, ya, bongkar situ kan pasti biaya, ya, dan mutu itu akan berubah. Beragam tahapan pembangunan rumah meliputi sejumlah aspek dan melibatkan beragam tenaga ahli. Untuk mewujudkan visi sebuah rumah yang cantik dan nyaman, dengan proses pembangunan yang efisien dan tepat waktu, pilihlah arsitek, interior designer, dan kontraktor yang kamu percaya dan dapat memahami serta mewujudkan rumah idamanmu sesuai harapan. Karmel Mursalim, Arif Yunan, Jakarta.